Ya, selamat pagi menjelang siang semuanya. Dan maaf tadi ada kesalahan teknis, jadi harus menunggu. Oke, lanjut. Oleh presentasiku, perkenalkan aku Tania, aku dari kelas 11 Lebak Sodor. Di sini aku mau presentasi review tengah semester di kelas 11. Next. Oke. Aku tuh mau presentasi apa sih? Nah, di sini aku presentasi tentang kegiatan di kelas 11 aku. Aku ngapain aja, aku ngerjain apa aja, dan kesan-kesanku sama di kelas 11 ini. Next. Oke. Nah, ini tuh di kelas 11 ada rutinitas harian. Yang pertama tuh waktu hening, lalu ada jurnal harian, koordinasi, atomic essay, dan ada artikel. Nah, untuk yang waktu hening, awalnya tuh kami waktu hening saat Jimit bersama dengan teman-teman yang lain, tapi setelah itu akhirnya kami waktu hening sendiri karena kami jadi sadar kalau misalkan waktu hening itu untuk diri kami masing-masing, bukan untuk kakak, bukan untuk sekolah, dan bukan untuk teman-teman yang lainnya. Lalu ada jurnal harian. Nah, di sebelah situ ada verifikasi fotonya yang sebenarnya aku gak tahu gimana cara bacanya, tapi setelah aku lihat, aku tuh sering dapetnya tuh yang oke aja. Aku belum pernah dapet yang oke banget. Jadi untuk kedepannya mungkin aku bakal lebih kerja ekstra untuk kelompok agar aku bisa dapat oke banget. Lalu ada itu verifikasi atomic essay. Aku udah nulis sebanyak 50 tulisan kemarin. Selama aku nulis atomic essay, aku cukup enjoy karena aku bisa mencurahkan apa yang ada di kepala aku, yang biasanya aku pendem, aku cuma pikirin, mau jadi ngehalu, sekarang aku bisa diketik jadiin atomic essay gitu. Tapi sering aku juga merasa bingung mau nulis apa yang aku harus tulis, tapi akhirnya ujung-ujungnya aku kayak nulis keseharian aku aja gitu. Next. Nah, di sini ada rutinitas harian. Harian itu yang hari Jumat ada olahraga sama question of week. Yang pertama ada verifikasi yang olahraga. Aku lebih sering olahraganya tuh sepedahan karena enak aja setiap pagi aku bisa keluar rumah dulu sebelum kegiatan sama teman-teman sebelum sekolah, jadi bisa ngehirup udara segar sama olahraga, jadi lebih fresh gitu. Tapi aku juga pernah olahraga di rumah kalau misalkan aku lagi malas keluar rumah gitu. Lalu ada ini question of the week. Itu tuh jadi setiap minggunya, setiap hari Jumat kami kelas 11 bikin pertanyaan yang kami bingungin yang ada di kepala. Lalu setelah itu terkumpul, kami pilih pertanyaan apa yang bakal kami diskusikan. Nah, setelah itu kami cari tahu alasannya kenapa. Habis itu kami cari kesimpulannya. Nah, biasanya sih pertanyaan-pertanyaan itu yang relate sama kami kelas 11. Jadi si kesimpulannya kami usahakan untuk kami terapkan di keseharian kami. Jadi si pertanyaannya terpecahkan gitu. Next. Ini ada verifikasi dari question of the week. Itu kami mulai question of the week itu dari bulan September kemarin. Dari si question of the week aku jadi lebih bisa pikir secara kritis karena awalnya kayak cuma pikir asal-asalan, tapi dari sini aku jadi lebih runut gitu. Dan aku senang karena pertanyaannya, misalkan nih kalau pertanyaan aku terpilih sama teman-teman yang lain, si pertanyaanku tuh terjawab. Yang awalnya kalau misalkan aku bertanya dan aku mikir sendiri itu lebih bingung gitu daripada kalau misalkan dibantu sama teman-teman lain. Jadi ada kayak masukan-masukan yang lain gitu. Next. Nah, ini ada proyek kelompok. Proyek kelompoknya kelas 11 itu ada kertas, garasel, sama nyenek. Tapi di sini aku cuma ikut 2 garasel sama nyenek doang. Yang pertama ada garasel. Di sini aku perannya sebagai administrasi, ya admin, yang ngejawab pesan-pesan dari pembeli dan penjual. Terus aku juga buat undangan-undangan gitu untuk mengundang teman-teman warga Senipa kalau misalkan untuk mampir ke si garage sale. Hambatan di garage sale banyak karena kami yang pembelinya tuh masih dikit, sedangkan si tenggat waktunya udah sebentar lagi.
Jadi kami waktu kemarin tuh kayak menggencarkan marketing biar banyak yang ngelihat, yang minimal cuman mampir-mampir gitu doang. Tapi saat aku jadi admin, awalnya tuh aku mikir kayak aku takut nggak bisa menyampaikan apa yang harusnya aku sampaikan ke si penjual atau pembeli itu. Tapi akhirnya setelah aku coba dan aku memberanikan diriku, akhirnya bisa. Dan penjual dan pembeli akhirnya bisa membeli si barangnya dan berhasil. Lalu ada nyenek. Nyenek ini tuh kami masih magang dengan K12 ceritanya. Jadi belum benar-benar menjual hasil produknya gitu. Jadi si pertemuan sama kelas 12 itu setiap 2 minggu sekali. Jadi minggu pertama kami tuh dikasih kayak tugas gitu sama kelas 12. Lalu kami ada waktu untuk mengerjakannya dan di 2 minggu depannya kami diskusi sama kelas 12 lagi. Di sini tuh aku udah belajar tentang BMC, bisnis model kanvas, lalu log frame dan crowdfunding. Awalnya aku tuh bingung itu apa, dan saat awal aku bikin juga kayak bingung gitu mau ngisi apa, tapi akhirnya aku bisa ngerti kayak, oh kalau misalkan aku mengerjakan si ketiga ini, si hasilnya tuh aku bisa jadi lebih detail dan gak ada yang lewat-lewat lagi dan jadi lebih runut gitu. Okay, next. Ini ada proyek mandiri. Okay. Proyek mandiri aku tuh aksesoris plastik seperti yang di video sebelumnya yang WIP aku udah jelasin gimana cara aku buat si aksesorisnya, yaitu dari dibakar sama korek api dan menggunakan setrikaan. Tapi ternyata si dua proses itu nggak cocok sama aku, karena yang dibakar sama korek itu malah jadi kayak kalau misalkan kita ngebakar sampah, terus bakar sampahnya plastik, jadi kayak bolong-bolong dan ada pori-porinya gitu yang saat dilihatnya. Jadi itu nggak cocok sama aku. Lalu itu ada cara yang kedua tuh pakai setrikaan. Nah, yang pas pakai setrikaan tuh hasilnya malah bergelombang kayak laut. Ya bergelombang gitu. Jadi nggak cocok juga sama aku. Terus si kepadatannya juga nggak sama. Yang misal, jadinya tuh sebelah pinggirnya tuh ada yang tipis banget, tapi yang tengahnya udah padat. Tapi kalau misalkan dilamain lagi malah lebih kecil, kecilan. Jadi nggak bisa disesuaikan sama yang aku mau gitu. Lalu ini ada yang pakai microwave oven, yaitu tapi hasilnya gagal. Kan awalnya aku mau coba-coba tuh dari kayak aku lihat-lihat video di YouTube dan di TikTok. Ya, wah kayaknya berhasil nih kalau pakai microwave atau oven karena jadi bagus gitu hasilnya. Ternyata gagal juga karena mungkin si botol tuh bulat melengkung gitu. Jadi hasilnya tuh ngegulung si gitu. Nah, proses yang keempat yang aku temukan itu pakai lilin. Yang itu tuh lebih cocok sama yang aku mau. Karena pas buatnya tuh si gede kecil, terus ukurannya, terus bentuknya tuh bisa sesuai sama yang aku mau. Nah, awalnya juga waktu pakai yang lilin itu sering gagal juga karena waktu itu tuh lebih terlalu dekat sama si sumbu apinya, malah jadi gosong, terus malah jadi leleh kayak gitu. Tapi akhirnya aku bisa menemukan cara yang lebih maksimal. Terus hambatannya ya itu tadi banyak gagalnya. Jadi dari berhasil sama gagal tuh lebih banyak gagalnya. Tapi kadang-kadang saat aku gagal, aku tuh menemukan kegagalan yang bagus. Jadi malah aku pilih yang gagalnya itu. Tapi banyak yang gagal banget. Kayak tadi yang gosong lah, terus ukurannya nggak sesuai, sebelah kanan lebih gede, sebelah kiri lebih kecil, ya kayak gitu. Nah, ke depannya masih banyak yang harus aku kerjain karena aku udah ada si aksesorisnya udah jadi, tapi itu tuh belum 100% jadi karena belum aku coat atasnya. Jadi kalau misalnya belum di coat tuh bakal tetap luntur gitu. Next. Belum. Nah, ini hasilnya yang udah aku buat. Tunggu sebentar.
Ini buat kakak yang ada di sini. Bisa dilihat ya, bukan ngasih, dilihat. Nanti di estafetnya aja kali ya. Oke. Lucu kan? Awalnya juga aku pikir kayak, gagal nih, soalnya diceramahin gitu sama ayah. Kayak apa sih plastik doang, kayak nanti bakal bla bla bla. Tapi akhirnya karena aku tetap berani dan keras kepala, aku tetap cobain. Dan akhirnya bagus. Kayak aku seneng aja gitu, ini ada yang bagus. Keren, hebat. Tapi itu bakal masih tetap bisa luntur karena belum aku pot atasnya. Jadi kalau misalkan kena keringat, kena air, tetap luntur gitu. Nah, yang kan sebelumnya aku pernah cerita, kalau misalkan kegagalannya itu malah aku ambil, nah itu yang ini, yang hitam. Yang hitam itu sebenarnya gagal. Ya, yang itu. Awalnya itu tuh aku mau ngegambar batik parang. Ya bisa dicari sendiri ya batik parang itu apa. Nah, tapi si gambarnya itu cacat, karena aku gak jago gambar kan. Nah, kemudian aku kayak cat aja pakai cat akrilik warna hitam, dan aku iseng-iseng aja totol-totolin pakai spidol permanen warna emas sama silver. Hasilnya jadi bagus. Jadi itu kegagalan yang berhasil. Ya, aku tuh salahnya tuh saat aku pergi ke toko manik-manik perhiasan gitu buat kayak beli si gantungannya, beli aksesoris lainnya gitu. Itu tuh aku malah gak di list apa aja yang harus aku beli. Aku lupa. Jadi pas di sana tuh aku kelamaan bingung kayak nyari-nyari barangnya, keliling-keliling tanya ke mbak-mbaknya sambil aku nge-google itu tuh apa namanya gitu. Jadi lama akhirnya aku beli akhirnya. Ya, itu hasilnya. Oh ya, untuk yang itu tuh kan ada garis yang panjang, mana ya? Ya ini ada garis yang panjangnya kan? Itu bukan dari plastik yang aku buat, itu aku beli. Soalnya susah ya. Aku juga pernah pengen buat kayak beads apa sih? Kayak manik-manik gitu dari si plastik yang pengen aku buat dari botol plastik itu, tapi bentuknya malah jadi leleh gitu. Dan saat aku mau dibolongin tuh susah ya, malah gosong. Jadi ya berhasil seperti itu. Sebenarnya masih banyak di rumah tuh, bukan banyak, masih ada kayak aksesoris yang kayak gini tapi belum jadi sepasang, kayak ada yang setengahnya doang gitu. Nah ini kegagalan yang aku dapatkan itu ada yang ngegulung karena aku pakai apa sih makeup photo oven itu malah jadi menggulung. Aku juga nggak ngerti kenapa, tapi asumsi aku mungkin karena botol itu bulat jadi pas dipanggang itu malah bukannya kerut menciut jadi keras, malah jadi ngegulung gitu. Situ ada yang gosong, sini ada yang bentuknya cacat, yang sebelah sini malah jadi lebih kecil. Terus ini warnanya ada yang nggak sesuai sama yang aku mau. Terus ada yang malah melengkung gitu, bukannya rata malah melengkung. Ada yang bergelombang, ya gitu-gitu. Tapi aku enjoy sama prosesnya karena mungkin aku emang suka bekerja dengan tangan-tanganku ini. Karena kalau misalkan tangan aku diem, aku lebih kayak sering overthinking gitu. Ya mikir kok ini tuh bakal gimana ya. Tapi mungkin karena pas aku lagi ngerjain ini, tanganku fokus, otak aku fokus ke si proyek ini, jadi si overthinking tuh hilang, jadi kayak meredam. Dan aku akhirnya menemukan cara biar aku nggak overthinking gitu, yaitu buat aksesoris, buat karya, yang biar tangan aku bekerja. Oke. Oh ya, aku mau demonstrasiin si cara buatnya. Jadi kayaknya segini cukup. Kelihatan nggak? Ini aku software ya. Ya. Tapi ini aku belum yakin bakal berhasil atau enggak ya. Karena di rumah juga aku sering gagal gitu. Oke. Nah ini lilinnya. Ini lilin baru sih. Melengkung lagi. Udah aku takut. Oke. Mana ya? Nah, ini plastik yang udah aku potong-potong, kelihatan nggak? Nih. Ini plastik yang aku potong-potong. Ternyata aku bikin yang kayak yang bunga gini, itu dari plastik, aku potong jadi asri.
aku potong jadi kotak, terus pinggir-pinggirnya aku kayak gunting-gunting gitu, jadi pas dibakar menciut jadi kayak kebuka gitu. Lucu sih pas lagi eksperimen gitu tuh kayak wah ternyata kayak gini ya, jadi seru gitu. Nah ini yang misalkan aku potong-potong jadi kotak. Misalkan aku mau buat bunga kali ya, jadi ujungnya tuh aku potong. Oh juga kayak apa sih dari plastik gitu kan, bukan orang lain, tapi pas jadi hasilnya kayak wah bagus. Tapi tetap aku kayak sterilin pakai disinfektan, aku cuci-cuci gitu terus biar aku yakin kalau gitu tuh bersih. Terus aku pakai tang, saya bisa pakai awalnya tuh aku pakai gunting gitu, aku capit, tapi mungkin pakai tang lebih kuat karena pakai gunting itu suka copot jatuh. Awalnya juga aku pernah coba pakai sumpit besi, tapi karena aku gak jago pakai sumpit jadi jatuh. Nah ini misalkan nih kayak gini udah diguntingin, aku bakar, tapi bakarnya tuh bukan langsung di sumbu apinya, karena kalau misalkan di sumbu apinya itu bakal jadi gosong. Tapi pernah ada satu aku bikin, aku langsung ke sumbu api gitu, kan hasilnya gosong tuh hitam, tapi jadi bagus warnanya hitam gitu. Tapi pas aku mau buat pasangan lainnya malah gagal, dan itu gagal terus, jadi aku gak jadi berhasilnya gitu kan, mengangkung susu. Tapi jangan di sumbu apinya, kan nanti gosong, terus bisa jadi ada kayak pori-porinya gitu, dan itu menjijikan pori-porinya. Tuh, aku balikin, itu panas. Tuh, ya kan seperti yang aku bilang sebelumnya, karena botol plastik ini tuh melengkung, karena ya judulnya juga botol melengkung, jadi kalau misalkan dibakar tuh bakal kayak melengkung mencuit dulu gitu, jadi kayak rada-rada tricky cara buatnya gitu. Kayak master chef ya. Tuh kan kayak, sebenarnya kalau misalkan gak jago-jago banget, aku juga gak jago-jago banget, jadi kayak tricky dan susah gitu. Terus itu sebelum si pasirnya kering kayak ditimpa gitu biar rata. Sebenarnya kalau misalkan gak mau rata melengkung juga bagus, kayak mana ya? Kayak ini itu nggak aku tumpuk jadi melengkung ke bawah gitu. Oh sorry, ini kan jadi melengkung ke bawah gitu, bagus. Seneng sih aku pas ya berhasilnya. Terus sebenarnya aku kayak ngebolonginnya tuh pakai jarumnya tuh ujungnya aku panasin gitu, tapi kadang-kadang juga pakai paku yang kecil gitu, jadi kayak dipanasin terus kayak ditojos gitu. Mana ya, ada kok. Nah ini butuh kehati-hatian yang ekstra, karena kalau nggak nanti kebakar. Nah kan tuh bolong, oke udah bolong. Ini aku kepikirin dulu ya gitu. Nah selanjutnya aku pakai ini si paku gitu. Oh Jasmine nggak tahu ini namanya apa, tapi aku nemu di toko mana. Aku pikir kayak oh, kayaknya berfungsi dan baik, aku masukin. Sekarang aku pakai ini juga, ini aku nggak tahu juga namanya apa, aku nemu, aku pikir kayak kayaknya bagus, aku masukin di toko sini. Tapi ini tuh kayak harus dipotong gitu, dan potongannya tuh bakalan berantakan banget, jadi nggak akan aku potong sekarang karena nggak akan aku potong juga. Ini pengait antingnya. Sebenarnya waktu itu aku cari yang dari plastik gitu, tapi aku nggak nemu. Mungkin nanti kedepannya aku bakal beli di online shop buat si cantolan anting yang dari plastik. Nah kan ini dimasukin pakai tang. Aduh.
Nah, udah jadi deh. Biar kayak vlogger gitu. Gitu. Awalnya juga aku kayak rada-rada pesimis, kayak apa sih pasti nanti takut hasilnya gagal. Tapi ya coba deh aku beraniin diri buat nyoba buat dan berhasil. Yay. Tapi ya sedihnya itu banyak gagal. Tapi gak apa-apa. Udah. Ya. Oh, jatuh. Oke. Jadi nggak? Itu mulai. Nah, udah. Udah. Oke. Yang ngelik ya. Oke, next slide. Oh ya, dan aku tuh pernah nge-share si foto-foto ini tuh di Instagram. Dan banyak teman-teman yang kayak komen, ih lucu, bla. Dan akhirnya aku suruh mereka beli. Gitu. Dan aku juga, oh ya, aku belum nentuin si bungkusnya gitu. Jadi nanti next step-nya aku mau nentuin si bungkusnya mau kayak gimana. Dan aku juga kan udah mau kolaborasi sama Sage Project buat bungkus ya, karena biar ya satu kelompok gitu. Jadi daur ulang gitu. Ya itu presentasi aku buat hari ini. Sekian dan terima kasih. Silakan kalau misalnya ada yang mau bertanya. Kalau ada yang mau bertanya, dipersilakan. Terus serap deh. Oke, cuma satu sih yang pengen ku omongin. Kan, coba ke slide sebelumnya. Slide. Nah, ini aja. Ini yang gagal tuh. Nih. Nah, itu masih ada nggak? Tapi nggak aku bawa, tapi aku simpan. Oke. Sebenarnya itu bukan gagal sih kalau untukku. Itu udah kayak bahan baru kan. Kan konsepmu adalah recycle. Nggak recycle, sini upcycle kan. Dari barang bekas kita jadi fungsinya lebih, istilahnya naik derajat lah, naik kasta gitu kan. Nah, terus yang gagal ini kalau dibiarin, dalam tanda kutip kamu tuh sudah melanggar konsep sendiri. Ya enggak? Karena ada waste kan. Nah, gimana caranya gagal itu? Ya kamu cari ide itu biar ya kalau bisa kita kayak zero waste gitu. Jadi nggak ada waste. Gimana caranya itu bisa jadi satu karya yang ya udah kumpulan dari yang gagal dan jadinya bagus gitu. Misalnya contoh nih, wah banyak nih yang gagal terus bentuknya aneh-aneh kan. Terus kamu ubah jadi Optimus Prime gitu kan. Ya tau apa gitu kan. Ada sih ide waktu kemarin, kemarin kayak aku tuh mau bakar semuanya di oven tapi pakai cetakan. Jadi mungkin nanti tuh bakalan cetak. Nah, itu jadi berguna juga kan. Tapi masih mungkin. Ya, dicoba aja soalnya kayaknya nggak ada yang gagal sih. Toh kalau misalnya itu pun tadi bisa kamu cetak atau bisa dirantai. Bahkan angkatan sebelumnya pernah ada yang dijadiin ini lukisan. Cat lukisan kan. Nah, jadi yang gagal itu bukan gagal sih, itu bahan. Jadi biar selaras dengan konsepmu ya nggak ada waste. Itu doang sih yang kepikiran sama aku, karena itu doang yang tadi gagal, sisanya udah oke. Gitu tadi ya. Terima kasih Kak. Dari aku ngelihatnya oke lah ya kan ya, dari awal banget kamu bingung, terus dibantu juga cari mentornya, kita cari mentornya, bahkan Kania nggak kenal sama mentornya ya, dia tuh cari mentornya dari internet. Jadi kayak nyari sendiri, aku cuma kasih referensi, coba baca artikel ini, dan dia cari sendiri, ngehubungin, terus dia berhasil bikin kayak gini. Aku sih cukup puas ya, apalagi tadi ada demonstrasinya gitu, dan progresnya juga oke. Jadi aku kayak appreciate aja dengan ini dikembangin terus, dan aku tuh ngelihatnya kamu enjoy.
kamu enjoy banget ngerjain ini, terus kayak kamu benar-benar mencoba semaksimal mungkin. Jadi akhirnya kita ngelihat presentasinya juga jadi kayak si Tania enjoy banget ya ngerjainnya gitu. Jadi yang nonton pun kayak ikut happy begitu pas kamu kasih lihat tadi barang-barang produkmu kayak gitu. Mungkin ini bisa jadi ini ya contoh buat teman-teman yang lain yang mau review tengah semester gitu. Sebenarnya tadi yang bintang juga bagus sih, cuman sayangnya banget ada kendala teknis, jadi kita nggak bisa melihat progres dari bintang. Padahal kalau dilihat WIP-nya yang bintang tuh bagus banget. Jadi nanti kalau teman-teman tadi kan Kak Jara bilang sayang banget nggak bisa nonton yang ngelihat video yang bintang bikin. Itu sebenarnya sama bintang udah di share sih di Ririungan sama di G-Site, jadi Kak Jara bisa cek di situ. Dari aku itu aja sih, Tania, terus dicobain aja buat apa namanya dikembangkan lagi ide-idenya. Aku ingat banget ini pernah aku share kayak Tania nih lihat nih ada satu IG kayaknya cocok buat proyekmu, terus ternyata kamu benar bikin yang itu, jadi aku kayak oh benar Tania mencoba, jadi aku cukup appreciate. Oh iya, aku mau nambahin lah. Jadi waktu kemarin tuh kan sering banget tuh kayak kehabisan ide, karena ternyata si batik tuh susah kan digambarnya, dan aku tuh sebelumnya udah nyoba gimana sih kalau misalkan aku ngegambar dulu baru aku bakar gitu, tapi ternyata hasilnya tuh si gambarnya malah kayak pudar gitu, mungkin karena ikut kebakar juga. Jadi akhirnya aku ngegambar itu setelah si pasnya aku bentuk, tapi susah ya karena batik itu kan tricky gitu gambarnya. Jadi akhirnya aku kayak buat gambar-gambar yang lain gitu. Kan berarti ini tadi kamu bilang ya bahwa ini jadinya kamu gambar setelah kamu bakar gitu. Yeah. Nah, rencana tindak lanjutnya supaya hasil gambarmu ini enggak luntur dan dia tetap stay di antingnya kayak gimana? Kamu mau tambahin apa? Paling si cara buatnya tuh aku bakar dulu terus aku gambar. Nah, setelah aku gambar kan aku warnain, habis itu aku pakai quote-nya itu. Kemarin aku kayak dapet ide, atau misalkan aku pakai apa namanya, pilox yang bening biar kayak ngestain gitu, nggak luntur, atau pakai nail polish yang bening gitu. Karena aku lihat dari video TikTok itu tuh pakai nail polish, tapi sedangkan aku pikir kayak apa pakai pilox tuh lebih gampang nggak disemprot gitu. Gitu. Dari aku juara banget ya Tania, maksudnya aku mengapresiasi sekali presentasimu hari ini dan produkmu gitu. Dari awal tuh kelihatan bahwa memang kamu sangat enjoy dengan ini gitu, maksudnya sampai produknya ada, dan sebenarnya apa yang harus dikomentarin karena produknya sudah di depan mata gitu. Kamu menyampaikannya juga dengan sangat baik gitu kan. Ini tuh jadi kayak kan maksudnya banyak orang-orang yang meragukan tentang media sosial, apalagi TikTok ya. Ini tuh Tania tuh kayak bukti nyata bahwa TikTok tuh sebenarnya bisa bermanfaat kalau kita menggunakannya dengan baik dan benar gitu. Kalau kita tahu memposisikan kitanya gitu. Nah, si story ini sih aku si program ini, si proyek ini tuh harus kamu dokumentasikan dengan baik agar jadi misalkan kamu nanti mau jualan, ngasih proses itu juga yang kamu jual gitu. Kayak bukan cuma produknya aja, tapi proses kamu dari awal yang tadi kamu bilang masuk ke oven jadi gitu, terus apa jadi gini, itu kan maksudnya sebuah story yang luar biasa gitu. Apalagi misalkan kamu di sini tuh belajar gitu, itu tuh bisa kamu jual sebagai storyline kamu gitu. Jadi campaign menjual produk-produk ini gitu, dan ternyata hasilnya pun sebagus ini gitu. Aku sebenarnya dari awal tuh awalnya nggak aduh gimana ya gitu, maksudnya karena aku juga tahu banget, tapi pas udah sih dari aku karena tidak ada yang bisa dikomentarin. Iya, aku mau cari kesalahan di mana ya. Cuman ini sih aku ada satu pertanyaan sih. Kan kamu ya terlihat enjoy dengan ini memang minat kamu kayak ya full di sini gitu. Cuman skill-nya kamu ada nggak sih yang menghambatmu? Gitu? Ada sih pasti. Apa tuh? Jadi kayak kehabisan ide, aku bingung karena kan
kan gagal terus nih. Kan aku kayak sedih gitu, kenapa sih gagal? Kan aku mau nyobain bla bla bla. Jadi aku kayak merenung diri gitu. Ya diem nyanyi sendiri. Biar si sedihnya itu hilang. Jadi aku bisa ngerjain lagi pakai cara yang baru. Oke, berarti terus ya Iya. itu sih poinnya, maksudnya walaupun gagal tapi nggak berhenti di situ ya, Iya. gitu ya. Gagal ya seperti yang itu tadi yang kata ya, bukan gagal tapi memang mungkin harus dicoba lagi. Iya. Gitu. Itu sih udah sih dari aku juara tadi. Iya, terima kasih Kak. Ada kayak kamu harus mengalami kegagalan dulu supaya kamu tahu gimana rasanya berhasil. Iya. Oh, keren. Oh ya, aku jangan nambahin, kan kemarin tuh aku ngumpulin botolnya, rencananya itu cuma 1 kilo, tapi akhirnya tuh kan jadi 3 kilo. Nah ternyata 3 kilo tuh kayak terlalu banyak gitu, tapi udah ada sih, udah banyak gitu, kayak setengahnya udah kepake. Tapi setengah lagi tuh kayak aku masih bingung, kayaknya bakal masih ada sisa. Jadi kedepannya mungkin aku bakal kayak ke Pastafal untuk ikutan ngeliat gimana cara mereka recycle, ya ngolah sampah gitu. Udah itu. Oh ya, Kak Jere, belum aku Pak. Halo, kedengeran ya? Tes. Iya, aku maju ya Kak. Oke. Nah, ini kedengeran nggak, BTW? Halo? Kedengeran Kak? Sip. Ya, pertama ya apresiasi ya, kelihatan banget bedanya yang siap dan enggak gitu. Kalau yang nggak siap, itu pasti ditanya-tanya tuh deg-degan. Tapi Tania malah nambahin gitu. Artinya kan kamu menguasai ya apa yang kamu kerjain ini gitu. Dan ini emang kalau dari ekspresi dan seterusnya kamu enjoy banget gitu. Bukan hanya di presentasinya, tapi kayaknya di proyeknya juga enjoy. Nah, kalau ini kamu buat aku ada di posisi yang enak, Tania. Kenapa? Kenapa enak? Karena hal-hal dasar itu tuh kamu bisa lakukan dan kamu lakukan dengan baik. Sementara mungkin ya kalau kita lihat proses kan kalau hal dasarnya belum baik, artinya kita masih berkutat di hal dasar ya. Hal dasar tuh kayak gini lah. Kalau ada kegagalan malah menyerah. Kalau ada apa ya nggak disiplin yang gitu lah, itu hal dasar kan ya. Nah kamu tuh udah cukup oke. Artinya sekarang kamu saatnya untuk improvement gitu loh. Kebayang? Jadi karena yang dasarnya udah enak banget nih, kamu udah bagus nih, udah bisa nih, udah enak banget untuk improvement. Nah tantanganku, pertama ya aku mau tanya dulu, menurutmu dari BMC, ada nggak yang bisa diaplikasikan ke proyekmu atau ke proyek kelasmu? Dari kan kamu belajar BMC ya, dari Nyemek. Iya. Oke, aku jawab Kak. Yang pertama, kalau yang BMC itu pasti sangat bermanfaat banget, karena kan sebenarnya aku juga mikir apa sih BMC ribet bla. Tapi akhirnya pas aku kerjain kayak ternyata bisa jadi lebih runut ya, ternyata bisa jadi lebih detail gitu, jadi gak lupa dengan apa yang harus dikerjakan. Jadi mungkin untuk proyekku ini, dan aku udah lupa aku belum ngerjain si BMC buat proyekku, jadi mungkin kedepannya aku bakal ngerjain BMC buat proyekku jadi lebih detail lagi, jadi gak lupa-lupa kayak sebelumnya waktu ke toko aksesoris aku lupa gitu. Jadi lebih inget gitu Kak. Yes, betul, karena kayaknya BMC ini akan ngebantumu ya untuk mengimprove proyekmu tadi itu gitu. Jadi hal dasar lainnya adalah kan di proyekmu ini kayaknya produknya udah cukup oke ya. Tinggal ya ada improvementnya apa? Marketing. Tadi kalau Kak Gina bilang storyboard dan seterusnya gitu ya. Storyboard lagi ya. Gimana kamu ngeyakinin orang bahwa ini produk yang oke lah gitu intinya mah. Entah itu dari story dan seterusnya. Nah, mungkin itu akan kebantu ketika kamu mencoba ngisi BMC-mu nanti ya. Oke Kak. Jadi aku ngedorong banget sih buat teman-teman lain juga kalau emang di proyek kalian itu ada jual-jualan, termasuk garage sale, itu boleh banget loh dibikin BMC-nya. Jadi kalian gak kebingungan kayak kemarin gitu. Langsung kebayang gitu, oh ini masalahnya di sini, oke, ini solusinya. Oh ini solusinya. Karena semuanya udah terpetakan dengan enak gitu. Gitu ya. Itu. Terus berikutnya nih, tapi kayaknya udah tadi. udah, cukup dari aku itu aja paling improvementnya. Coba di sisi yang lainnya ya, karena kayaknya dari produk udah cukup oke, jadi mungkin dari pendekatan ke audiens atau kayak gimana gitu. Oke, Kak. Yep.
Dari teman-teman mungkin yang nonton di YouTube ada yang nanya, aku saya nggak lihat. Gimana? Ah, oke. Enggak. Ini udah aja. Oke, kalau gitu ke slide. Terima kasih. Oke, kalau gitu sekian presentasi aku hari ini dan terima kasih buat masukan pertanyaan dari kakak-kakak dan semoga proyek aku bisa berhasil. Ya, sekian dan terima kasih.